Kalau orang yang terjebak misalnya dia udah ada utang pinjol, ada utang kartu kredit, ada utang ke teman-teman yang lain misalnya, saudara-saudaranya, utang terus. Step by step keluarnya gimana caranya? Mas Yot, sekarang kita akan langsung ngebahas ke solusi. Tadi lo nyebutin 5 hal. Gue pengen fokus dulu ke satu hal, yakni terjerat pinjol. Kalau misalnya ada orang terjebak 3-4 pinjol sekaligus, dengan bunga yang mencekik dan kemampuan dia untuk membayar tertatih-tatih, dia harus ngapain dulu pertama-tama? Oke, pertama stop untuk minjem lagi. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena itu at least nutup kejualan yang lebih dalam. Stop dulu. Terus yang kedua caranya, kalau misalnya gue udah nggak punya aset yang dijual, Lalu jual diri saja. Jadi kalau di penyelesaian utang, manajemen utang itu tekniknya ada 2. Gitu. Biasanya aku akan lihat dulu kondisinya sakitnya parah banget atau enggak. Ya, kalau sakitnya nggak terlalu parah, itu teknik yang pertama adalah dengan refinancing atau konsolidasi utang. Gitu. Jadi konsolidasi itu maksudnya adalah misalnya punya utang 50 juta gitu ya. Oke, stop 50 juta. Cari lembaga yang bisa mengkonsolidasi 50 juta ini jadi satu pinjaman baru dengan tenor yang lebih panjang. Kuncinya tenornya harus lebih panjang. Artinya tunggu, ada organisasi, kita cari organisasi yang bisa ngebayarin dulu 50 juta itu blek, terus kita tinggal nyicil kecil-kecil tapi mungkin jangkanya panjang ke organisasi ini. Benar gitu, tapi kuncinya harus panjang tenornya. Setidaknya di atas 1 atau 2 tahun. Karena kalau tenornya panjang, cicilannya kan jadi lebih ringan. Ini organisasi namanya refinancing gitu? Iya, refinancing atau mungkin cari aja konsolidasi hutang. Konsolidasi hutang, Ya, itu pertama, kalau sakitnya belum parah. Gitu ya. Tapi sayangnya saya sering nemu yang udah parah banget. Nah, yang kedua nih, kalau udah parah banget, ibaratnya di konsolidasi pun nggak akan masuk gitu. Karena kita nyicilnya juga, ibaratnya pendapatan kita nggak cukup buat nyicil. Nah, yang kedua adalah dengan cara direstrukturisasi. Atau kita negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Jadi sebenarnya, dan mungkin ini yang banyak masyarakat nggak tahu, pihak pemberi pinjaman kayak pinjol bank itu wajib untuk memberikan keringanan pembayaran kepada nasabah atau individu yang punya kesulitan finansial. Gitu. Jadi keringanan itu maksudnya apa? Misalnya nih kita minjem 10 juta, itu kan ada struktur kayak bunga sama denda lah ibaratnya gitu. Nah itu yang bisa kita ringankan, kita nego. Kita bisa bilang nih kasarannya ya, pinjol A, aku punya utang 10 juta, tapi aku nggak mampu bayar nih. Tapi saya ada 7 juta. Bisa nggak ya udah 7 juta kita lunas aja gitu. Tolong dong ringanin bunga atau denda keterlambatannya dihapus sebagian. Jadi diskon 30% ya ceritanya. Misalnya si pinjol udah oke deh, daripada saya nagih-nagih Anda nggak ada 10 jutanya, udah kita 7 juta deal. Gitu. Nah itu dengan cara kita negosiasi ke pihak pemberi pinjaman. Dan bisa, kita punya hak untuk negosiasi dengan kreditur itu bisa? Punya, gitu. Cuman sayangnya masyarakat banyak yang nggak tahu. Gitu. Padahal ada sebenarnya. Mungkin dan kreditur misalnya bank juga mau aja sebenarnya memberikan keringanan. Mereka akan memberikan, tapi setiap pemberi pinjaman tuh punya aturan masing-masing.